Halo semuanya, salam geografi. Berjumpa lagi dalam video media pembelajaran geografi. Nah teman-teman, perkenalkan, nama saya Mariswa. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai planet bumi sebagai ruang kehidupan. Dan materi ini merupakan materi geografi kelas 10 loh. Bumi adalah bagian dari tata surya, satu-satunya planet yang dapat dihuni makhluk hidup. Namun, tahukah kamu proses terbentuknya bumi? Terbentuknya bumi sendiri diyakini dengan beberapa teori, yaitu yang pertama, teori nebula atau kabut. Teori nebula atau kabut dikemukakan oleh dua ilmuwan, yaitu Immanuel Kant pada tahun 1753 dan Peter de Laplace tahun 1796. Oleh karena itu, teori kabut atau nebula sering juga disebut sebagai teori Kant-Laplace. Sesuai dengan namanya, teori kabut berdasarkan penelitian bahwa semua yang ada di langit berasal dari kabut besar. Dahulu tidak ada bintang, matahari, planet, dan sebagainya. Yang ada hanya kabut seperti debu, es, dan gas. Ya, seperti umumnya kabut yang sering kita jumpai saat udara dingin atau kabut asap saat ada pembakaran atau kabut berisi debu panas saat letusan gunung berapi. Teori planetesimal. Teori planetesimal dikemukakan oleh Forrest Ray Morton, seorang astronom Amerika, dan Thomas C. Kamerlingh, ahli geologi di awal abad 20. Menurut penelitian mereka terhadap batuan dan materi di bumi dan pergerakan benda-benda langit, bumi tidak terbentuk bersamaan dengan materi. Bumi terbentuk bersamaan dengan planet-planet lain. Pada awalnya, di tata surya ada dua bintang besar, matahari dan bintang lain yang mempunyai ukuran dan massa sama. Kedua bintang tersebut, karena ukurannya yang hampir sama, mempunyai gaya atau percepatan gravitasi yang hampir sama sehingga saling tarik-menarik. Tarik-menarik membuat keduanya mendekat dan hampir bertuburkan. Yang berikut adalah teori bintang kembar. Teori bintang kembar mirip dengan teori-teori sebelumnya. Diyakini memang bahwa ada dua bintang di dunia ini sebelum terbentuknya planet-planet. Dalam teori ini, salah satu dari bintang kembar meledak. Ledakannya membuat pecahan berbagai materi di sekelilingnya. Materi ini kemudian mendingin dan membentuk planet. Matahari adalah bintang kembar yang tidak meledak. Akibatnya, materi hasil ledakan mengelilingi matahari karena gaya gravitasi yang dimiliki. Teori yang terakhir adalah teori Big Bang. Teori Big Bang merupakan teori paling akhir yang ditemukan para ilmuwan mengenai proses terbentuknya bumi. Teori ini meyakini bahwa tata surya tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi melalui proses miliaran tahun. Dalam teori Big Bang, disebutkan bahwa dahulu di dunia ada gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Ada bagian yang terbentuk seperti cakram raksasa. Cakram ini kemudian meledak dan membentuk nebula. Nebula atau kabut kemudian mendingin setelah 4,6 miliar tahun. Hasilnya adalah galaksi Bima Sakti yang kamu kenal saat ini. Bagian yang ringan dan kecil dari kabut raksasa tidak meledak tetapi perlahan mendingin dan memadat. Bagian inilah yang kemudian dikenal sebagai planet. Salah satunya adalah bumi.